Pernah nggak kita mikir, orang tua kita yang sudah meninggal itu sekarang lagi butuh apa? Banyak dari kita sibuk mendoakan dari jauh, tapi jarang yang datang ke kuburannya. Padahal ada amalan yang sangat sederhana yang bisa bikin mereka bahagia di alam kubur, bahkan bisa jadi sebab dosa kita diampuni. Hari ini kita bahas 3 keutamaan ziarah kubur yang sering diremehkan, padahal pahalanya sangat luar biasa besar. Pembahasan yang pertama, Wal Baihaqi an Muhammad ibn Nu'mani mursalan, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin ghufira lahu wa kutiba birron. Artinya, barang siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, maka diampuni dosanya dan dicatat sebagai anak yang berbakti. Penjelasannya, ini menunjukkan bahwa ziarah kubur bukan hanya untuk orang yang meninggal, tapi juga sangat besar manfaatnya untuk yang hidup. Perhatikan 2 hal besar ini. Yang pertama, diampuni dosa, dan yang kedua, dicatat sebagai anak yang berbakti. Padahal mungkin orang tuanya sudah wafat, tetapi pintu berbakti itu belum tertutup. Hikmahnya, berbakti tidak berhenti saat orang tua meninggal. Ziarah kubur bisa jadi sebab diampuni dosa. Hari Jumat adalah waktu yang sangat dianjurkan. Jadi, kalau selama ini kita merasa belum maksimal berbakti, maka masih ada kesempatan. Pembahasan yang kedua, Waruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala An-nasuma yakunu al-maitu fi qabrihi idza jarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Artinya, keadaan yang paling membahagiakan bagi mayit di dalam kubur adalah ketika ia diziarahi oleh orang yang mencintainya di dunia. Coba bayangkan sejenak, orang yang dulu selalu ada untuk kita, yang dulu kita panggil ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, sekarang dia berada di dalam kubur. Sendiri, gelap, terpisah dari dunia yang dulu ia kenal. Tidak ada suara keluarga, tidak ada tawa, tidak ada lagi yang menemani seperti dulu. Hari-harinya bukan lagi tentang dunia, tapi tentang amal yang ia bawa. Dan dalam keadaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW menyampaikan sesuatu yang sangat menyentuh, yaitu saat paling membahagiakan bagi mereka adalah ketika diziarahi oleh keluarga yang mereka cintai di dunia. Artinya apa? Kedatangan kita yang mungkin kita anggap biasa saja, ternyata sangat berarti bagi mereka. Langkah kaki kita menuju kuburannya itu bukan sekedar langkah, tapi bisa jadi kabar bahagia bagi penghuni kubur. Lalu doa yang kita baca itu bukan sekedar bacaan, tapi bisa jadi cahaya di dalam kuburnya. Hikmahnya, yang pertama, ziarah kubur adalah bukti cinta yang masih hidup. Cinta tidak berhenti saat kematian datang. Justru ziarah kubur adalah tanda bahwa kita masih mengingat, masih peduli, dan masih mencintai. Yang kedua, mayit tidak terputus sepenuhnya dari yang hidup. Mereka memang tidak bisa kembali, tapi mereka masih bisa merasakan kebahagiaan dari orang-orang yang datang dan mendoakan mereka. Yang ketiga, jangan tunggu rasa rindu baru datang. Seringkali kita menunggu mimpi atau tanda-tanda. Padahal syariat sudah jelas, datang saja lalu doakan. Itu sudah cukup berarti bagi mereka. Yang keempat, kita sering terbalik dalam prioritas. Kita sibuk mengunjungi teman, menyempatkan waktu untuk masalah dunia. Tetapi untuk kekuburan orang tua kita sendiri, kita bilang nanti kalau sempat. Padahal mungkin di sana ada yang sedang menunggu kedatangan kita, yang tak kunjung tiba. Pembahasan yang ketiga, Waqala Muhammad bin Ahmad al-Marwazi, Sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqulu idza dakhaltum al-maqabira faqra'u bi Fatihatil Kitab wal Ikhlas wal Ma'udataini waj'alu sawaba dzalika li ahli al-maqabiri
fa innahu yasilu ilaihim. Artinya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika kalian masuk ke kuburan, maka bacalah Al-Fatihah, lalu Al-Ikhlas, dan juga Al-Ma'udatain, yaitu Falak dan Binas. Lalu hadiahkan pahalanya untuk ahli kubur, karena itu akan sampai kepada mereka. Penjelasannya, ini menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran yang kita hadiahkan bisa sampai kepada mayit yang ada di dalam kuburan. Dan ini diamalkan oleh ulama besar seperti Imam Ahmad. Hikmahnya, kita masih bisa memberi manfaat untuk orang yang sudah meninggal. Sedekah pahala itu nyata dan sampai. Ziarah kubur bisa diisi dengan amal, bukan sekedar hanya datang. Jangan cuma datang, diam lalu pulang. Isi dengan bacaan dan doa. Sekarang coba kita tanya diri kita, kapan terakhir kali kita ziarah ke kubur orang tua kita? Mungkinkah kita sibuk? Mungkinkah kita lupa? Tapi di sana ada orang yang dulu sangat mencintai kita, yang sekarang menunggu kita untuk datang. Bukan meminta harta, bukan meminta apa-apa, hanya ingin didoakan dan dikunjungi. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu sempat. Kalau masih punya orang tua yang sudah wafat, sempatkan ziarah dari hari Jumat, karena bisa jadi itu yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat.